bareng Siro. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di episode sebelumnya kita sudah belajar periode dan tahapan dakwah. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar dengan tema yaitu tahapan pertama dari upaya dakwah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lembaran Sirah. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, sudah siap? Kita lanjutkan. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang sudah diketahui bahwa Mekah itu merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan tekad membaca, tekad membara yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Dalam berbagai kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau secara siriyah. Agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka semua. Oke teman-teman, kita akan lihat generasi pertama dalam dakwah ini siapa saja. Nah, sudah merupakan sesuatu yang lumrah bila yang pertama-tama itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka untuk menerima Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang diseru ini langsung memenuhi ajakan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqunal al-awwalun, atau yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang pertama, istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, pembantu beliau, Zaid bin Harithah bin Syurahbil al-Kalbi. Kemudian yang ketiga, anak paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau. Kemudian yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan tentunya terkenal.
Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Nah, berkat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu yang pertama Utsman bin Affan al-Umawi, yang kedua Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, kemudian yang ketiga Abdurrahman bin Auf, kemudian yang keempat Sa'ad bin Abu Waqqas Az-Zuhriyah, kemudian yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, generasi pertama dan cahaya Islam. Sejumlah orang lain yang juga lebih dulu masuk Islam adalah yang pertama Bilal bin Rabah al-Habsyi, kemudian disusul kepercayaan umat ini yaitu Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah dari Bani Harith bin Fihr. Kemudian selanjutnya adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Selanjutnya adalah Al-Arqam bin Abil Arqam al-Maghzumi. Yang kelima adalah Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya yaitu Udamah dan Abdullah. Selanjutnya yang keenam itu Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muthalib bin Abdul Manab. Selanjutnya Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Khattab Al-Adawiyah, saudari Umar bin Al-Khattab. Selanjutnya adalah Khabbab bin Al-Arad. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali dan masih banyak lagi. Nah, mereka ini juga disebut As-Sabiqun Al-Awwalun yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang, namun siapa saja nama selain yang disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan mengajarkan agama secara sembunyi-sembunyi atau ya kucing-kucingan lah gitu. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan, bukan secara kolektif itu, enggak. Tidak dikumpulkan di lapangan gitu, tidak teman-teman. Jadi secara perorangan dulu. Nah, wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan, berisi ciri-ciri surga dan neraka, keduanya seolah-olah tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia, ya ke dunia lain itu selain dunia yang dianggap nyata seperti ini, tidak seperti dunia yang pada ya ini yang dianggap nyata ini, teman-teman. Oke, itu saja mungkin pada tema kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan tema sholat.
Karena di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam buat keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.